ya sempet nggak selama di 17 tahun sendiri sempat buka hati nggak sih? Pernah sempat buka hati. Boleh coba Sempat buka diceritakan hati. semua. Buka hati sih udah ya. Ada deket sama seseorang. Ya cuma tapi lagi Untuk saat ini nih. ya untuk saat ini buat kamu yang jauh di sana, mudah-mudahan kamu nonton. Miss you. Belum bisa ngebahagiain orang tua untuk sampai saat ini, itu yang Tia rasain karena bapak sering sakit-sakitan cuma karena dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Ya kali ini gue kedatangan narasumber jauh lah, jadi bilang jauh lah. Dan sebelum ini gue kenalkan dulu nih narasumber gue kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana tadi perjalanan? Alhamdulillah di Kampung Macet sampai sini lumayan lama juga sih. Jauh gak sih? Ya dibilang jauh sih enggak, karena tadi kita macet cuma kita sedikit ke Campur Macet, makanya agak sedikit sore sampai di sini. Oke, untuk ini perkenalkan diri dulu deh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia. Saya tinggal di Jakarta Timur di daerah Rambutan. Pekerjaan saya tuh sebagai PPSU. Gitu. Saya datang ke sini atas undangan Bang Parto. Itu satu kebanggaan buat saya bisa ketemu sama Bang Parto yang punya apa tuh ini di channel cerita kita ya, di channel cerita kita. dan jangan lupa di subscribe, like, and comment, share. Tunggu subscribe dan komennya. Oke Kakak Pia, jadi saya mau tanya nih tentang kehidupan Kakak Pia. Sebenarnya gimana sih untuk kehidupan yang sekarang saat ini? Untuk kehidupan yang sekarang ini, alhamdulillah berkat kerja keras, doa orang tua sama doa anak, saya bisa bertahan di sini sampai saat ini gitu. Untuk kehidupan Pia sendiri yang benar-benar memang kalau mau dibilang pahit ya pahit gitu. Kesendirian selama 17 tahun untuk anak, terutama kedua kebagian orang tua yang bisa sama suami tanpa dinafkahin, yang bikin jadi nggak bisa ngebuka, ya dibilang ngebuka hati sih enggak, cuman masih takut aja. Itu selama 17 tahun sendiri Ya. Maksudnya perjuangkan untuk apa sih, anak dua ya? Iya. Itu sendiri itu tanpa jadi kayak suami udah nggak ada kayak kasih ke anak atau apa gitu? Nggak ada. Cuman Kakak Pia itu. Iya. Bilang nih, waduh sulit juga ya, maksudnya salut juga gitu untuk Kakak Pia ini bisa apa ya, berjuang untuk anak dua gitu. Salut sih, saya salut. Ya istilahnya gini, kalau kita berjuang nggak pernah putus asa sih buat perempuan-perempuan yang pisah sama suami. Jangan pernah takut untuk kita hidup sendiri. Kita yakin rezeki anak itu ada, kita yakin sama Tuhan, doa orang tua adalah pembuka pintu rezeki kita. Jadi tetap semangat. Kalau kita ditinggalin suami, jangan pernah cengeng, tunjukin ke suami kita kalau kita bisa untuk menghidupin anak sampai mereka lulus sekolah. Oke. Jadi Kakak Pia ini emang sangat ini banget ya, percaya diri lah, bisa dibilangnya percaya diri ya untuk ini ya anaknya. Iya, amin. Alhamdulillah sih, selalu percaya diri dan selalu yakin. Tapi untuk saat ini itu suami apa namanya, sampai nggak ada kabar juga itu sampai sekarang gitu, nggak ngabarin atau apa? Kalau kabar nggak pengen tahu lagi tentang kehidupan dia, nggak pengen lagi ketemu sama dia gitu. Jadi biarlah kehidupan Pia sendiri, kehidupan dia sendiri aja gitu. Tapi pada intinya
ditunjukin ke suami kalau gue bisa hidup tanpa lu. Kayak ini juga dia nggak ada kayak pikiran itu untuk anaknya atau apa, mau nengok lah ibaratnya, mau nengok anak itu nggak ada sampai saat ini dari selama 17 tahun. Kalau ketemu selalu ngumpet-ngumpet di belakang Via, nggak pernah mau deket. Suami itu suami, Iya, suami. suami. Dan untuk anak itu pernah nggak kayak nemuin orang, maksudnya bapaknya Ya, gitu. nemuin bapaknya Nah, sih dia udah minta pasti ya, uang. tapi di belakang Via ya, Iya, karena Via telah ngomong ke anaknya, tanpa kamu minta sama dia pun mama masih bisa untuk ngidupin kamu sampai kamu lulus sekolah pun, itu semua dari mama. Jadi kalau dia minta nggak dikasih, dia yang sakit hati. Dia kan seorang ibu, gimana hati seorang ibu kalau anaknya minta minta tapi nggak dikasih, sedangkan lo bapak kandungnya gitu. Tapi itu respon anak itu gimana untuk saat ini nih, dari kecil sampai sekarang udah besar ya? Udah, yang pertama umur 24 tahun, yang kedua umur 19 tahun. Nggak pernah mau ngedokterin anak untuk anak benci sama bapaknya gitu loh. Tapi biarlah berjalan dengan waktu, mereka akan tumbuh dan berpikir dengan sendirinya siapa yang berjuang buat gue dan siapa yang enggak gitu. Tapi bila suatu saat sukses anaknya, jangan pernah lu datang, ini gue bapak lu. Jangan. Bukannya kayak gimana gimana, karena rasa sakit hati yang dia rasain juga termasuk orang tua dia juga yang rasain gitu. Tapi untuk saat ini anak kayak nggak nanya gitu ke bapaknya, udah nggak nanya gitu? Enggak. Udah Kalau anak mungkin enggak, mungkin mereka komunikasi, tapi komunikasi pun masih komunikasi masih ya masih kadang-kadang, cuma kalau mau apa-apa di belakang dia nggak berani di depan gitu. jadi hanya di belakang lah, jadi Iya. dia nggak tahu Di gitu belakang ya. karena bapaknya udah punya kehidupan sendiri, karena bapaknya udah nikah lagi. Jadi ibarat kata ada dinding juga di antara anak sama bapak ini, ada dinding juga dari ibu yang sekarang gitu. Itu yang bikin dia lebih sakit hati lagi. Lu udah nggak ngidupin anak, sekarang lu lebih lagi nurut sama bini lu, sedangkan ini darah daging lu yang lu buang, tapi lu ngurusin anak orang gitu. Ya kalau dibilang sedih, gue sedih juga sih. Dia sedih kalau bisa dibilang. Tapi kakak Pia, wih, mana ya, kuat kuat gitu untuk apa ya, bisa kayak ngidupin anak gitu, berjuang lah dibilang kuat gitu. Harus kuat. Kalau nggak kuat ya beruntungnya masih punya orang tua lengkap. Doa mereka membuka jalan rezeki Pia, doa anak juga, karena bagaimanapun juga anak itu ibaratnya jantung sama nadi kita. Tanpa mereka Pia nggak ada apa-apa. Buat apa Pia istilah kasarnya banyak uang bisa nabung, tapi kalau nggak ada anak buat apa? Oke, saya mau nanya nih, katanya kakak Pia ini pernah sempat KDRT ya? Ya pernah. Coba Itu. bisa diceritakan itu. Itu sekitar 2009 atau 2008 gitu ya. Awalnya sebenarnya sih awal-awalnya tuh dari kehamilan anak pertama gitu. Kehamilan anak pertama, dia nggak kerja, masih juga dibantu orang tua Pia gitu loh. Sampai akhirnya orang tua Pia ngidupin kita gitu loh. Udah tinggal aja sama ibu gitu. Yang namanya orang tua, apalagi Pia anak pertama dari 7 bersaudara, yang baru pertama kali nikah Pia gitu loh. Walaupun itu satu kecelakaan nikahnya, tapi orang tua Pia tetap terima ikhlas gitu. Nah setelah itu mungkin berjalannya ngelahirin. Nah, emang hobinya dia tuh minum. Itu nggak pernah lepas gitu Sama loh. minum. Ya sama minum itu nggak pernah lepas. Dan yang kedua ringan tangan. Dia janji kalau anaknya udah lahir, dia tungguin anaknya udah lahir, tapi nggak ada berubahnya. Terus anaknya bisa jalan, nggak ada berubahnya. Maksudnya nggak ada berubahnya itu Masih tetap seperti itu, masih tetap minum yang kayak gimana, terus tunggu anaknya bisa ngomong, sampai anaknya bisa ngomong tetap nggak ada berubahnya gitu loh. Ngelahirin anak cewek cowok? Cewek. Yang pertama cewek. Dan semenjak kayak ini itu dia nemuin itu, tapi anak itu sempat nemuin.
Enggak, kita memang masih tinggal satu rumah Oh, gitu masih loh, satu masih rumah. tinggal satu rumah gitu loh. Jadi tetap dia tetap sabar karena orang tuanya dia nggak tahu kelakuannya dia selama ini, sifat jeleknya anak itu seperti apa, tukang minum apa, dia nggak pernah sedikit pun cerita sama orang tua. Oke. Ada yang mau diucapin nggak nih untuk siapa tahu suaminya ngeliat gitu ya, mantan suami gitu. Coba Ya kasih. buat mantan suami gue yang udah nikah lagi sekarang, ya lo lihat anak lo kan udah gede-gede, tanpa lu gue bisa bahagiain dia gitu aja. Selama 17 tahun tapi ya sendiri ya, dan dari anak sampai kecil bisa saat ini besar lah, udah kuliah kan. Lulus SMA alhamdulillah. Yang Baru bontot lulus apa gimana? Baru lulus. kalau yang gede itu udah lulus berapa tahun, tapi ya kalau yang kecil ini baru 2000 berapa ya kemarin, pokoknya sekitar 1 tahunan lah sama ini, sekitar 2020 kalau nggak salah. Tapi untuk kesibukan anak sekarang apa ini kesibukan anak? Ya paling kalau yang bontot ini dia apa namanya, lagi cari-cari kerja gitu sambil yang part time. Insya Allah dia kalau memang ada rezekinya mau kuliah. Ya semoga ya, namanya apa ya, kehidupan ya, rezeki udah ada yang ngatur lah. Iya. Yang penting mah kemauan. Satu itu kemauan sih yang penting. Satu, kita ya jangan pernah hidup bergengsi. Itu aja sih. Nggak pernah ya. nggak pernah mau gengsi, mau bergaya pun sesuai dengan kemampuan kita. Oke. Dan untuk saat ini kakak Pia sekarang kerjanya di mana tadi? Di pasukan Oranye Jakarta yang Boleh nyapu itu jalanan. diceritakan itu masalah tentang kerjaan kakak Pia. Ya sebenarnya sih kalau mau dapet kerjaan PPSU ini mungkin juga masih rezekinya anak ya. Waktu itu lagi urus KJP-nya anak yang bontot ke kecamatan, terus ada pengumuman gitu kalau lagi dibuka lowongan PPSU, bikin lamaran tanpa ada halangan, alhamdulillah dalam 1 hari itu semua kelar gitu, diajuin, alhamdulillah tinggal nunggu apa namanya pengumumannya, lolos semua, akhirnya keterimalah di pasukan Oranye Jakarta. Sampai saat ini itu, tapi minimal lumayan kali, UMR juga kali gaji. Iya alhamdulillah UMR. Kalau UMR ya. Dan itu juga untuk apa namanya, membiayai anak kuliah itu ya, niatnya ya. Insya Allah niatnya Bagus juga sih ada, tapi dari anak itu mau gitu kuliah kan. Biasanya kalau ini ada yang dari orang tua gitu. Kalau saya dulu pernah sempet, kalau saya gitu di sempat mau kuliah nggak, cuman sayanya nggak mau, STM aja nggak benar gitu. Ya, alhamdulillah sih sebenarnya dia tadinya mau ngambil kuliah yang apa namanya yang pilihannya dia, cuman ngomong ke anak kalau bisa cari di universitas atau di yang universitas yang murah lah, takutnya impian kamu nggak kecapai, mama juga yang ngerasa kayak gimana gitu nantinya, kalau mama kerja buat apa kalau kamu misalkan sampai nanti nggak sampai putus di tengah jalan gitu. Jadi sekiranya yang memang murah, ayo selagi mama sanggup, insya Allah. Saat ini Kak Pia sempet nggak selama di 17 tahun sendiri, sempat buka hati nggak sih? Pernah sempat buka hati. Boleh coba sempat buka hati waktu itu, pernah sempat kenal sama seseorang, itu dia aslinya dari Karawang. Bilangnya Duda, tapi ternyata pas udah selesai akad nikah. Maksudnya akad nikah itu sama kakak Pia apa gimana? Iya sama. Sempet Pia sempat nikah kita, cuman bertahan hanya seminggu aja. Seminggu itu kenapa itu coba? Nggak tahu, awalnya memang mungkin hati orang tua itu lebih peka ya gitu loh. Kalau misalkan dibohongin, dia bilang kan katanya sama istri udah pisah, tapi ternyata pas nikah dia masih sering ngirimin istrinya lewat m-banking dia gitu. Jadi dia selalu cek di m-banking, kok ini ada pengeluaran yang nggak jelas gitu loh, ini kemana, nomor rekening siapa gitu. Akhirnya ibu hebat itu baru seminggu nikah.
tanya ke dia tapi dia nggak ngaku. Ya udah akhirnya berat hati, dia mau pergi tinggalin dia. Ya udah begitu aja sampai sekarang nih. sampai Dia belum kayak nikah lagi belum nih? belum Berarti nikah sendiri lagi. nih sekarang ya? Iya sendiri. Tapi sekarang nih buka hati nggak sih? Sekarang nih takutnya ada lah cowok lo kan nggak tahu. Buka hati sih udah ya, ada deket sama seseorang ya, cuma tapi lagi LDRan gitu. Untuk saat ini nih? Ya untuk saat ini. Buat kamu yang jauh di sana, mudah-mudahan kamu nonton. Miss you. Itu bukan yang saat ini, bukan satu kerjaan atau apa, bukan? Enggak. Beda. Jauh. Orang mana tuh? Dia tinggalnya di Jakarta Pusat. Jakarta Di daerah Pusat. Oh, Kartini. masih Betawi juga ya? Bapaknya Jawa, ibunya Sunda. Tadi campur aduk lah. Ya, ibunya udah almarhum, bapaknya udah almarhum. Dia 4 bersaudara, semua kakak-kakaknya udah meninggal, jadi tinggal dia sendiri. Oke. Ada lagi nggak cerita yang mau masih ada di punak-punak apa gimana gitu? Ada tuh yang mau diceritakan lagi? Sebenarnya sih kalau mau diceritain panjang banget gitu, takut Panjangnya waktunya nggak kayak apa sih cukup. panjangnya? Coba kasih lah, jangan nggak apa-apa. Saya hanya mendengarkan saja coba. Ya perjalanan hidupnya sih sebenarnya kalau mau dibilang pahit, rumit, sakit itu udah pasti. Pasti. Pihak kuat sekarang itu karena orang tua yang pertama, itu karena anak yang kedua. Rasa belum bisa ngebahagiain orang tua untuk sampai saat ini, itu yang Pia rasain. Karena bapak sering sakit-sakitan cuma karena pengen mikirin Pia doang gitu loh. Ya perlu pikirin lah, namanya orang tua ya. Iya, namanya orang tua. Sampai Pia berpikir, kok orang tua gue sampai gue segede gini masih jadi pikirin gitu. Cuman pengen ngeliat Pia bahagia, ada mungkin pengen ngeliat ya ada pendamping kali gitu. Jadi suatu saat gue Pia kenapa-napa masih ada suami gitu. Dan sebelumnya saya mohon maaf ini nanya-nanya tentang ini sampai kapianya nangis. Nggak apa-apa sih. Ya nggak ada maksud Nggak apa-apa. Oke, jadi kalau ini ada nggak pesan-pesan nih untuk kayak teman-teman kerjanya atau teman tetangga yang di rumah gitu? Khususnya sih pesannya buat perempuan-perempuan. Buat perempuan. Oke. Intinya jangan pernah nyerah kalau kita hidup sendiri, apalagi dengan menyandang status janda. Tetap harus yakin kita bisa untuk cari rezeki untuk anak. Kita yakin kalau kita punya Allah, dan doa orang tua adalah pembuka rezeki kita. Oke, nih buat perempuan yang nonton ya, ambil sisi baiknya dari kakak Pia ini, dan dari perjalanan hidup selama 17 tahun lah, kalau bisa dibilang gitu ya. Ibaratnya dari apa ya, dari bawah meroket gitu kalau kata anak gaul ya. Iya, kalau kata anak gaul Iya. gitu. Dan kalau di cerita kita kan biasanya di akhir-akhir ini sebelum kita tutup gitu ya, ada kata-kata bijak lah, quick test gitu. Ada nggak sih kakak Pia? Ada. Janganlah pernah melihat masa lalu, karena masa lalu hanya untuk bisa kita lupakan, tapi lihatlah masa depan, karena masa depan, impian dan harapan itu adanya di depan. Mantap. Oke, sebelum ditutup nih, masih ada nggak yang mau dibicarakan nih sebelum kita tutup nih? Apalagi ya, takutnya kebanyakan cerita ntar nggak, waktunya nggak cukup juga gitu loh, kan nangisnya makin banyak. Soalnya lagi. Jauh juga sih jarak perjalanan ya. Nggak juga sih, sambil jalan-jalan. Dari persaudaraan ya. Iya, betul. Dimana kita berjalan kan kita pasti ketemu sama saudara kalau kita niatnya baik. Oke. Jadi kita tutup aja kali ya.
Dan ada nggak nih buat kayak teman kerja gitu, jangan lupa like lah untuk di channel cerita kita. Ya buat teman-teman semua Apa PPFU DKI Jakarta, tolong subscribe dan komen di videonya cerita kita. Ditunggu banget ya, tolong bantuannya buat teman-teman PPFU DKI Jakarta. Oke, kali ini gua udah apa ya, sama tadi mendengarkan kata Pia, sangat sedih sih tentang perjalanan hidupnya gitu. Oke, jadi kayak gini aja kali ya untuk kita tutup ya pesannya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.